Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di stasiun Lempuyangan sebagai bagian dari trip perjalananku di masa arus balik Lebaran 2022 dengan menggunakan kereta api Pasundan tambahan. Di video sebelumnya aku sudah bercerita banyak mengenai perjalananku dari Sukoharjo ke Purwosari dengan menggunakan kereta api Bahtera Kresna dan dari Purwosari ke stasiun Lempuyangan dengan menggunakan KRL komuter lain. Nah, di stasiun Lempuyangan inilah inti dari cerita perjalananku dimulai. Jadi memang saat kemarin aku ngecek tiket sisa, aku cuma kebagian kereta api ini perjalanan dari stasiun Lempuyangan, nggak bisa dari stasiun Purwosari karena tiketnya udah habis duluan. Tapi tak apalah, untungnya untuk mengejar waktu keberangkatan kereta api Pasundan tambahan dari stasiun Lempuyangan, ada moda transportasi kereta api yang waktu keberangkatan dan lama perjalanannya terintegrasi dengan kereta api Pasundan tambahan yang akan aku naiki saat ini. Jadi aku tetap bisa berhemat, walaupun jujur agak repot sih kalau harus oper 2 kali kayak gini, dan capek itu pasti. Oke yuk teman-teman, tonton video ini sampai habis untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di stasiun Lempuyangan. Perjalanan kali ini kita mulai dari posisi boarding. Untuk persyaratan boarding itu sendiri, teman-teman cukup melampirkan boarding pass dan juga kartu identitas diri. Karena nama yang tertera di tiket akan dicocokkan dengan nama identitas pemegangnya. Tapi tenang, nggak perlu bawa-bawa sertifikat vaksin karena di tiket atau boarding pass itu sendiri sudah tertera status vaksinasi. Kalau misal status vaksinasi belum didaftarkan, teman-teman bisa bawa surat keterangan sudah vaksin. Sedangkan syarat fisik untuk dapat melakukan boarding yaitu sehat, suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius, kemudian memakai masker dan memakai pakaian tertutup. Udah sih, itu aja. Wah, rame banget ini penumpang arus balik di stasiun Lempuyangan. Ya, bisa dipastikan semua penumpang yang memadati peron jalur 2 ini adalah penumpang kereta api Pasundan tambahan. Nggak bisa dibayangkan nih, kursi 32, kursi tegak, full seat. Ya. Ngomong-ngomong, stasiun Lempuyangan ini menjadi stasiun kereta api di kota Yogyakarta yang melayani pemberhentian kereta api kelas ekonomi. Oke, kita tunggu kedatangan kereta api Pasundan tambahan di jalur 2 stasiun Lempuyangan. Oke, setelah dipikir-pikir karena aku lapar, jadi aku putuskan untuk masuk ke kereta makan aja langsung lah. Kita berjalan ke belakang dikit.
Oke, ini kita diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan dan aku baru ingat kalau di sebelah utara stasiun ini ada beberapa sepur simpan. Aku kasih tunjuk di video ini aja. Dan nanti lepas Lempuyangan sebelum masuk di stasiun Yogyakarta, kita akan melihat beberapa spot view seperti Kali Code dan JPL Malioboro yang menggunakan palang model geser. Belum, habis ini mau pesen-pesen. Oke, setelah stasiun Yogyakarta, spot view berikutnya adalah jembatan Sungai Progo dan sebuah tikungan besar di daerah Sentolo. Namanya apa ya? Oh iya, Kali Menur. Ya, tikungan besar Kali Menur. Spot ini bagus buat temen-temen yang duduk di kereta paling belakang di sisi kiri, karena di posisi tempat duduk tersebut teman-teman dapat melihat dari kepala hingga ekor kereta api ini meliuk indah di tikungan Kali Menur. Diizinkan masuk dalam artian kalau bayar boleh, harusnya dibatasi. Kalau 20 ya dong, udah lewatnya.
Akses pintu keluar stasiun Wates berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Sesaat lagi kereta api Pasundan tambahan akan tiba dan berhenti di stasiun Wates. Akses pintu keluar stasiun Wates berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, stasiun Wates. Stasiun Wates, letaknya dekat dengan pusat pemerintahan dan juga alun-alun. Oh iya, stasiun ini juga melayani kereta api bandara. Kemudian ada juga kereta api kelas ekonomi, beberapa kereta api keberangkatan dari Yogyakarta, dan kereta api lokal Prambanan Express. Lepas Wates, spot view berikutnya adalah jembatan Kali Bogowonto yang letaknya dekat dengan stasiun Jenar. Lebih tepatnya sebelum stasiun Jenar. Ini jembatannya nggak terlalu panjang sih dibandingkan jembatan Kali Progo. Dan satu lagi jembatan Kali Jali kalau nggak salah namanya. Itu pas belum masuk stasiun Kutoarjo. Oke, tiba di stasiun Kutoarjo dan selamat datang di Daop 5 Purwokerto. Kalau tadi ada stasiun Jenar yang udah masuk di wilayah administrasi Kabupaten Purworejo, tapi sebenarnya dia masih di Daop 6 Yogyakarta sih masuknya. Sekarang ini stasiun Kutoarjo udah masuk di Daop 5. Oke, tiba di stasiun Kebumen, kita disambut oleh kereta api Sabugaling dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Stasiun yang cukup besar, tipe C, letaknya tepat di tengah kota atau di pusat kota Kabupaten Kebumen.
Di Kabupaten Kebumen sendiri ada 4 stasiun besar, yaitu Kebumen, Kota Winangun di sebelah timurnya, kemudian di sebelah baratnya ada Karanganyar dan Gombong. Dan nanti lepas dari stasiun Gombong kita akan melintas di dalam terowongan hijau yang baru. Terowongan baru ini terowongan ganda, sedangkan terowongan yang lama itu adalah terowongan jalur tunggal. Oke, untuk syarat perjalanan dari penumpang yang akan menggunakan transportasi kereta api Pasundan Tambahan ini, karena kereta api Pasundan Tambahan merupakan kereta api antar kota yang dicap kereta api jarak jauh. Oleh karena itu, para penumpang diharuskan sudah menjalani vaksinasi dosis ketiga atau booster. Syarat vaksinasi dosis ketiga ini merupakan bentuk pengetatan untuk syarat melakukan perjalanan di masa Lebaran. Kemudian syarat ini pun sempat kembali menjadi diperlonggar lagi setelah masa Lebaran berakhir, memberlakukan kembali antigen dan PCR. Dan sekarang kembali syarat vaksinasi dosis ketiga ini diberlakukan secara penuh tanpa memberlakukan tes antigen maupun PCR. Itu mulai berlaku per tanggal 30 Agustus 2022 melalui surat edaran Kemenhub nomor 84 tahun 2022. Jadi aturan terbarunya berbunyi yaitu untuk penumpang usia 18 tahun ke atas wajib sudah vaksinasi dosis ketiga atau booster. Untuk penumpang usia 6-17 tahun wajib sudah vaksinasi dosis kedua. Dan untuk penumpang di bawah usia 6 tahun itu dikecualikan sih. Yang penting untuk penumpang usia di bawah 6 tahun itu ada pendamping perjalanan. Jadi kalau usia 18 tahun ke atas belum vaksin booster atau usia 6-17 tahun belum vaksinasi dosis kedua tanpa alasan, ya nggak boleh naik kereta api. Otomatis tiket harus dibatalkan. Kecuali kalau memang tidak diizinkan untuk melakukan vaksinasi booster, harus melampirkan surat keterangan dari rumah sakit terkait alasan medis tidak dapat divaksinasi, begitu. Ese. Awas kepalanya, awas. Asik.
aja sih. Iya, selamat datang di Stasiun Kroya, stasiun dengan emplasemen paling besar di Daup 5 Purwokerto, serta menjadi stasiun paling sibuk di Daup 5 Purwokerto karena melayani pertemuan jalur, yaitu jalur dari arah Purwokerto, dari arah Bandung, dan dari arah Yogyakarta. Kemudian ada persilangan dan persusulan, serta perputaran posisi lokomotif rangkaian. Oh iya, untuk jalur dari arah Yogyakarta dan juga Purwokerto sendiri adalah jalur raya yang merupakan jalur double track, sedangkan untuk jalur ke arah Bandung adalah jalur single track. Dan karena jalur di depan adalah single track, maka kereta api ini harus menunggu bersilang dengan kereta api Kamandaka rute Cilacap Semarang Tawang dan kereta api Purwojaya rute Cilacap Gambir.
Oke, setelah kita maju satu petak dari stasiun Kroya ke stasiun Maos, ternyata kita bersilang dengan kereta api Pasundan reguler dari arah Kiara Condong menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Kita ternyata kalah bersilang di sini. Dan kereta api Pasundan reguler inilah yang akan diberangkatkan duluan. Dan di sebelah sana ada stabling rangkaian kereta api angkutan BBM atau biasa orang-orang sebutnya kereta api KTL. Berapa? Ada nasi goreng, ayam geprek. Ayam geprek. Gorengnya gimana sih? Buka aja nggak? Nasinya apa? Nasi goreng, ayam geprek, sesi. Satunya 28, jadi 84. Silakan bisa makan minum. Bisa makan minumnya silakan. Nasi ya silakan. Oke, mau pesan makan minum. Nggak taunya kita berhenti lama di sini, ternyata kita menunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Cilacap. Pantesan berhentinya lama di sini. Sekali silang dapat 2 kereta. Oke, Wijaya Kusuma masuk sempurna, kita pun berangkat. Oke, kita mulai kunjungan toilet di sini dulu ya. Ya, kita lihat di depan kita ada cermin yang besar. Kemudian di sana ditempatkan beberapa rambu petunjuk.
Iya, tidak boleh merokok, harus buang sampah tepat pada tempatnya. Kemudian di atas ada lampu, ada exhaust yang anginnya kerasa, kenceng sih exhaustnya. Kemudian di sebelah kanan kita ada jendela. Ini anginnya kenceng banget sih dari luar karena spurnya ngebut juga sih 90 km per jam. Ya jadi seger, nggak pengap di toilet. Di bawah kita ada tempat sampah, cara bukanya diinjek ya di tuasnya. Kemudian ada jet shower, airnya bisa keluar dengan baik. Ada pegangan juga tadi di bawahnya. Kemudian kloset duduk, ada juga wastafel, ada keran air yang airnya mengalir dengan baik, ada petunjuknya juga, ada sabun untuk cuci tangan, kemudian ada tisu toilet. Iya. Lalu di sebelah sini untuk pengunci pintunya seperti ini ya. Ini untuk pegangan terhadap pintu, hati-hati jangan sampai kejepit. Dan di atas inilah engsel pintunya. Dan ada pengharum ruangannya juga. Wah. Tapi aku di sini nggak lihat ada gantungan baju sih, gantungan pakaian di dinding. Mungkin kurang itu aja sih dari toilet ini. Selebihnya toilet ini mantep dah, lengkap fasilitasnya. Bisa buat buang air besar juga. Tiba di stasiun Sidareja, stasiun yang letaknya tepat di tengah-tengah antara Kroya dan Banjar. Kalau penumpang di sekitaran daerah ini kejauhan sih kalau mau menjangkau stasiun Kroya maupun stasiun Banjar, maka opsi terbaik ada di stasiun ini atau di sebelah timurnya yaitu stasiun Gandrung Mangun. Jujur aku mulai ngantuk duduk di sini selepas stasiun Sidareja. Jadi kita tuntaskan hari yang panjang ini dengan melaksanakan sholat terlebih dahulu sambil duduk di kereta. Dan ya paling habis ini ketiduran sih, karena lepas stasiun Sidareja ini nggak ada pemandangan yang bagus sih. Ya cuma gini-gini aja. Wah, nggak tahu lagi dah. Ketiduran bangun-bangun udah di stasiun Tasikmalaya. Jauh banget ya. Sudah mulai tampak beberapa penumpang yang persiapan turun di sini.
Setelah dipikir-pikir ternyata kondisi malam di dalam kereta api ini sama kayak kereta api ekonomi pada umumnya sih. Rame padat, tapi ini lebih parah lagi, ada tambahan barang-barang yang diletakkan di koridor maupun di bordes. Artinya bagasinya penuh, ruang di bawah kursi juga penuh buat naruh barang. Mau nggak mau naruh barangnya akhirnya ngorbanin koridor maupun bordes. Asli rame bener sih ini. Oke, selamat datang di stasiun Cipendei, dan ini ada beberapa petugas yang melakukan pengecekan suhu rem. Jadi di stasiun ini akan ada pengecekan. Kereta api berhenti cukup lama, yaitu minimal 10 menit. Jadi para penumpang yang mau merokok bisa merokok di luar, dan juga di sana ada jajanan. Memburi kono, iya no. Ono, pintu keluar. Ada juga petugas yang melakukan pengisian air toilet rangkaian supaya air toilet nggak habis. Tanpa direncanakan dan tanpa janjian, saya mah ketemu teman-teman saya di sini. Kita bertiga ini satu rute, satu tujuan yang sama, tapi nggak ada yang janjian tanggal keberangkatan sih. Jadi pertemuan dengan teman yang tidak disengaja seperti ini lebih ke faktor untung-untungan dan keberuntungan aja sih. Hahaha. Pilak sama tahu. Beruntung sekali dapat kauripan. Bareng. Ya Allah. Siapa? Padahal sebelumnya nggak nyangka. Aduh aku beli. Wah. Lepas Cipendei, ini kita akan berhadapan dengan beberapa momen persilangan yang bisa dibilang unik, tapi juga konyol. Unik karena memang ada beberapa persilangan yang kita tidak akan duga sebelumnya, tapi konyolnya ini memperlama waktu tempuh dari Cipendei ke Kiara Condong yang normalnya bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit hingga 2 jam perjalanan, namun kita akan tempuh dalam waktu 2 jam 40 menitan. Wow. Jadi siapa saja yang akan bersilangan dengan kereta api Pasundan tambahan, selamat menonton. Jump of me.
Jalannya apa bumi? Sesaat lagi KA Pasundan akan tiba di stasiun Leles. Para penumpang mempersiapkan diri, periksa barang-barang Anda jangan sampai tertinggal maupun tertukar di dalam kereta api. Sesaat lagi KA Pasundan akan tiba di stasiun Leles. Para penumpang yang akan mengakhiri yang berada di ekonomi 1, 2, dan 3 supaya menggeser ke belakang mendekati kereta makan untuk mendekati peron tinggi. Terima kasih.
tiba di stasiun Nagreg. Terima kasih. Nagreg. Lah, nggak punya papan nama. Astaga.
penumpang KA Pasundan. Sesaat lagi KA Pasundan akan tiba dan berakhir di stasiun Kiara Condong. Para penumpang mempersiapkan diri, periksa barang-barang Anda, jangan sampai tertinggal maupun tertukar di dalam kereta api. Sebelum meninggalkan tempat duduk, periksa kembali barang-barang Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta api. Mohon para penumpang mempersiapkan diri. Sesaat lagi KA Pasundan tambahan akan tiba dan berakhir di stasiun Kiara Condong. Terima kasih. Ini nggak bisa di dalam kayak gini harus lihat. Tas. Udah ya Bu ya. Ayo. Masih nunggu Bang. Panggul. Pak tinggi kan tinggi itu khas gini lah. Terus ke parloknya dilepas. Kalau dia mah luhur, oh siap. Ya, mana Bu? Oh siap. Aduh, kita tukang kata. Nah, saya dulu saya. Pelepasan kepala. Angkut. Mbak. Oke, alhamdulillah setelah 12 jam 50 menit menempuh perjalanan dari Sukoharjo ke Bandung, akhirnya selesailah perjalanan yang melelahkan ini.
Perjalanan yang sangat berkesan, bertemu dengan orang-orang yang sama-sama ingin berjuang melanjutkan kehidupan di tanah perantauan untuk menyambung hidup, tapi dibalut dengan suasana ala-ala wisata, menikmati pemandangan sepanjang perjalanan, mendengarkan cerita dari orang-orang, dari sesama penumpang, dan saling merasakan maupun saling berempati atas lika-liku jalan dan lelahnya perjuangan dalam perjalanan yang panjang. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Nantikan video perjalanan lainnya di channelku ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.